Selamat datang di Zona Integritas. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK, WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. RSSA merupakan salah satu dari 4 organisasi perangkat daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang menjadi nominator peraih predikat Zona Integritas menuju WBK WBBM pada tahun 2022 ini. Dalam tahap ini, RSSA sedang menuju wilayah bebas dari korupsi. Jika lulus WBK, RSSA kemudian dapat diusulkan menuju wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. RSSA menuju wilayah bebas dari korupsi. Apa itu KKN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, KKN terdiri dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi yaitu penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan atau milik negara untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Sedangkan nepotisme, setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya, kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut merupakan jenis-jenis korupsi. 1. Merugikan keuangan negara. 2. Suap. 3. Gratifikasi. 4. Penggelapan dalam jabatan. 5. Pemerasan. 6. Perbuatan curang, dan 7. Konflik kepentingan. Apakah itu suap? Yaitu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh suap yaitu seorang pasien yang memberikan uang kepada petugas agar dimajukan jadwal operasinya dari jadwal semula tanpa adanya alasan medis. Berikutnya, apa itu penggelapan dalam jabatan? Yaitu pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Contoh penggelapan dalam jabatan, yaitu seorang pegawai yang sengaja membawa pulang peralatan elektronik dari kantor untuk kepentingan pribadi di rumah, atau pegawai yang membawa pulang alat medis untuk praktik pribadi di rumah. Apa itu pemerasan? Yaitu pejabat pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contoh pemerasan, seorang pejabat yang meminta sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pribadinya pada pegawai lain atau kepada pelanggan sebagai syarat agar ia mengerjakan tugas yang sudah menjadi tupoksinya. Berikutnya, apakah itu perbuatan curang? Perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil di mana akibat dari perbuatan tersebut kepentingan orang lain dirugikan atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Contoh perbuatan curang. Seorang pegawai yang melakukan pemalsuan bukti pembayaran dan markup nilai barang untuk memperoleh ganti yang menguntungkan dirinya sendiri, atau mengurangi jumlah barang yang diterima dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk keuntungan pribadi. Apa itu konflik kepentingan? Yaitu situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Bagaimana contoh konflik kepentingan? Yaitu seorang dokter yang terus meresepkan obat yang sama meskipun tanpa indikasi karena telah bekerja sama dengan pabrik obat dan mendapatkan fasilitas tertentu. Berikutnya, apa itu gratifikasi? Yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Berikut adalah contoh-contoh gratifikasi. Pemberian terkait layanan pada masyarakat, pemberian terkait tugas dalam proses penyusunan anggaran, pemberian terkait tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi, pemberian terkait pelaksanaan perjalanan dinas, pemberian terkait proses penerimaan, promosi, mutasi pegawai, pemberian sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan barang dan jasa, pemberian dari pejabat atau pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan, dan pemberian sebagai akibat dari perjanjian kerjasama atau kontrak dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang. Setelah korupsi, kita akan membahas contoh dari kolusi, yaitu sekelompok pejabat atau pegawai yang bersekutu untuk mengatur pemenangan tender pengadaan tertentu untuk meraup keuntungan bagi kelompok mereka. Sedangkan contoh dari nepotisme adalah seorang pejabat pengadaan yang mengutamakan rekanan dari perusahaan tertentu yang dikelola oleh kerabatnya sendiri. Bagaimana jika melihat ada rekan, atasan, atau staf RSSA melakukan hal-hal di atas, apa yang seharusnya kita lakukan? Yaitu melaporkan melalui WBS. WBS adalah Whistleblowing System, sebuah mekanisme atau sistem penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai atau pelanggaran integritas lainnya yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Sedangkan whistleblower adalah pelapor yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana korupsi dan pelapor tersebut bukan bagian dari pelaku tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Apa perbedaan wadul direktur dan sambat RSSA? Wadul direktur adalah layanan laporan terkait dugaan korupsi atau tindakan menyimpang lainnya dari pegawai di lingkungan RSSA. Sedangkan sambat RSSA adalah layanan laporan terkait komplain, pelayanan pungutan luar, suap, pemerasan, dan lain-lain di lingkungan RSSA. Wadul direktur dilaporkan hanya oleh pegawai RSSA, sedangkan sambat RSSA yaitu laporan dapat dilakukan oleh siapa saja seperti pasien, peserta didik, atau pengunjung lainnya. Kemudian wadul direktur linknya dapat diakses dari pengumuman di ruang tertentu yang tidak dapat diakses oleh pihak eksternal, sedangkan sambat RSSA link dapat diakses dari pengumuman di berbagai tempat di RSSA seperti selasar, lobi, ruang pelayanan, dan lain-lain. Berikutnya kita akan membahas terkait unit pengendali gratifikasi atau UPG. Jika terdapat pasien atau keluarga pasien atau pihak lain yang memberikan sesuatu kepada karyawan RSSA, maka wajib ditolak dan pemberian tersebut harus difoto sebagai barang bukti. Petugas rumah sakit terkait harus mengisi form pelaporan yang kemudian disampaikan kepada UPG dan UPG akan membuat berita acara pelaporan. Setelah itu UPG akan memberikan pemberian tersebut kepada yang membutuhkan. Contohnya kepada petugas cleaning service atau tukang becak di sekitar rumah sakit jika pemberian tersebut berupa makanan. Kedua,
dapat diberikan kepada panti-panti atau yayasan sosial, pondok pesantren, jika pemberian tersebut berupa makanan kering atau bahan pakaian, dan bila pemberian dalam bentuk alkes, pakai habis, obat-obatan, dapat disalurkan melalui farmasi untuk selanjutnya diberikan pada unit yang membutuhkan. UPG RSSA dapat dihubungi di jam kerja di telepon pesawat 1684 dan di luar jam kerja menghubungi Saudari Agnes di nomor 081 233 15869. Berikut adalah maklumat pelayanan Rumah Sakit Saiful Anwar, yaitu kami sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Apabila tidak menepati janji, kami bersedia untuk menerima sanksi atau memberikan kompensasi sesuai aturan yang berlaku. Dalam pembangunan zona integritas, terdapat agen perubahan sebagai penggerak. Terdapat 3 orang agen perubahan, yakni Dr. Aris Budianto, spesialis bedah konsultan bedah digestif, apoteker Reta M. Franklin, dan Ibu Eni Sundari, Escape Nurse. Berikut adalah yel-yel zona integritas Dr. Saiful Anwar Malang. 1. RSSA berintegritas. 2. Korupsi, no. 3. Suap, no. 4. Gratifikasi, no. 5. Pelayanan prima, itu saya. Terima kasih. Sekian tentang zona integritas.